Belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7, bab 4 anak-anak, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, subbab 2 perbandingan nilai, pembelajaran 1 perbandingan senilai dan persamaan. Ada di halaman 129 sampai dengan 132. Baik, anak-anak sudah siap belajar? Ibu akan membahas, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Pembelajaran ke-1, perbandingan senilai dan persamaan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menjelaskan tentang perbandingan ketika domain dan jangkauan diperluas mencakup bilangan-bilangan negatif. Materi anak-anak. Tangki air tingginya 20 cm. Mula-mula tangki kosong, kemudian diisi air seperti ditunjukkan pada gambar. Air dimasukkan sehingga ketinggiannya naik 2 cm per menit. Misalkan 0 cm, ini 0 cm ditetapkan sebagai titik acuan ketinggian air. Dan Y cm adalah ketinggian air setelah X menit. Kita cermati gambarnya anak-anak. Ini tinggi tangki ini. Tinggi tangki ini adalah 20 cm anak-anak. 20 cm ini kalau dimulai dari minus 10 sampai dengan plus 10, ini tingginya adalah 20 cm. Dan permukaan air di sini nih ditetapkan sebagai titik acuan. Nolnya ada di sini. Y cm ini adalah ketinggian air dan X menit ini adalah Y cm adalah ketinggian air setelah X menit. Yang ke-1, gunakanlah tabel berikut ini untuk merangkum hubungan antara X dan Y. Kita cermati anak-anak, sebelum 1 menit ini airnya yang ada di sini dan di sini titik acuannya adalah 0 yang ada di sini. Lanjut kita cermati tabelnya anak-anak. Di sini X-nya tadi dalam satuan menit, Y-nya bukan dalam satuan menit anak-anak. Y-nya di sini dalam satuan sentimeter. Jadi Y ini adalah pertambahan ketinggian dalam jangka waktu X menit. Baik, kita cermati tabelnya di sebelah kanan di sini. Di sini 0, di sini juga 0. Selanjutnya dari 1 ke 2 di sini untuk X-nya, untuk waktunya dari 1 ke 2 ini 2 kali. Di sini 2 kali, maka untuk nilai dari pertambahan ketinggian tadi, bertambahnya tinggi untuk 1 menit ini 2 cm anak-anak di sini. Di sini 2 cm di sini. Maka setiap 1 menit di sini 1 menit ke 2 menit 2 kali, maka di sini juga 2 kali anak-anak pertambahan ketinggiannya. Di sini 2 kali. 2 kali 2 kali 2 berarti 4 di sini. Selanjutnya kalau di sini dari 1 menit ke 3 menit ini 3 kali. Maka di sini pertambahan ketinggiannya juga 3 kali anak-anak di sini. 3 kali. 2 kali 3 di sini 6. Selanjutnya kita cermati lagi. Kalau di sini dari 2 ini setelah 2 menit ke 4 menit ini 2 kali anak-anak, 2 kali di sini. Ini maka ini pertambahan ketinggiannya juga 2 kali, dari 4 di sini 2 kali menjadi 8. Selanjutnya kalau di sini dari 1 ke 5 ini 5 kali, maka dari 2 dikali 5 di sini 10. Kita cermati, minus 1 menit menyatakan 1 menit sebelum sekarang. Ini menyatakan 1 menit sebelum sekarang. Berarti ini kalau minus 1 menit sebelum sekarang, maka ketinggiannya tadi minus 2 anak-anak, pertambahan ketinggiannya dinyatakan dalam minus 2. Tadi sudah ada dalam kelas ukurnya tadi. Kalau dari minus 1 ke minus 2 ini dikali 2 kalinya, maka di sini untuk pertambahan ketinggian juga 2 kali anak-anak. Minus 2 dikali 2 minus 4. Di sini. Selanjutnya dari 1 di sini minus 1 ke minus 3 ini 3 kali.
untuk waktunya, maka di sini 3 kali. Ini untuk waktunya yang atas, Ibu ulangi dari -1 ke -3. Ini 3 kali, maka untuk pertambahan ketinggian juga 3 kali. -2 dikali 3, -6. Nih, kalau dari di sini -2 ke -4 ini 2 kali, maka di sini dari ketinggian -4, ketinggian -4 ke di sini 1, 2 di 2 kali, atas 2 kali, dari 2 ke -4, di sini dari -4 juga 2 kali menjadi -8. Selanjutnya kalau 5 berarti dari 1 5 kali, di sini dari 2 5 kali, jadi -10. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ketika nilai X menjadi 2 kali, 3 kali dan seterusnya, bagaimana perubahan nilai Y? Periksalah untuk kedua domain X lebih dari 0. X lebih dari 0 itu 1, 2, 3, 4, 5. Dan X kurang dari 0, -1, -2, -3, -4, -5. Ketika nilai X menjadi 2 kali, 3 kali dan seterusnya, nilai Y juga menjadi 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Kalau di sini -2, 2 kalinya -3, di sini 3 kali, selanjutnya dan seterusnya anak-anak. Kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali sama. Yang kanan juga anak-anak, yang kurang dari 0 juga, yang lebih dari 0, domainnya lebih dari 0, 1 sampai 5 di sini, nilai Y-nya juga menjadi 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Soal nomor 3 anak-anak, ketika di sini X tidak sama dengan 0, untuk setiap pasangan nilai X dan Y tentukan nilai Y per X. Baik, nilai Y per X anak-anak. Nilai Y per X ini sama dengan, Ibu mulai dari X-nya misalkan di sini 1, Y-nya 2 berarti 2 per 1. Ini sama dengan 2. Selanjutnya Y per X. Ini saat Y-nya 4, X-nya 2 berarti 4 per 2 sama dengan 2. Selanjutnya Y per X. Di sini sama dengan 6 per 3. 6 per 3 sama dengan 2. Ibu lanjutkan. Di sini Y per X sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. Y per X sama dengan 10 per 5. Ini juga sama dengan 2. Sekarang kalau yang negatif, Y per X sama dengan di sini -2 per -1. -2 per -1 sama dengan 2. Ibu lanjutkan. Y per X sama dengan -4 per -2 per -2 sama dengan 2. Y per X sama dengan -6 per -2 per -3 anak-anak, ini sama dengan 2. Selanjutnya di sini Y per X sama dengan -8 per -4. -8 per -4 sama dengan 2. Dan Y per X ini sama dengan -10 per -5 sama dengan 2 anak-anak. Kalau kita cermati perbandingan Y dengan X, di sini Y per X nilainya sama, yaitu 2. 2 ini adalah menyatakan pertambahan ketinggian untuk setiap 1 menit. Pertanyaan keempat anak-anak, nilai Y per X menyatakan apa? Nilai Y per X menyatakan jumlah kenaikan ketinggian atau permukaan air dalam satuan menit, yaitu per menit. Ketika menuang air ke dalam tangki dengan kecepatan yang tetap, maka hubungan berikut ini berlaku. Ketinggian air sama dengan kenaikan ketinggian air per menit dikali waktu. Oleh karena itu, hubungan antara X dan Y di G dapat dinyatakan dengan persamaan berikut ini. Y sama dengan 2X. Pada persamaan Y sama dengan 2X, meskipun X dan Y merupakan variabel, koefisien 2 di depan X adalah bilangan tetap yang menyatakan pertambahan ketinggian air per menit. Bilangan ini tidak berubah bersamaan perubahan X dan Y. Bilangan ini disebut konstanta. Baik,
di sebelah kanan anak-anak, di sini ada dua variabel yaitu Y dan X, sedangkan dua ini merupakan koefisien dari X pada persamaan fungsi Y sama dengan 2X. Hal yang penting anak-anak, perbandingan senilai jika Y adalah fungsi dari X dan hubungan antara variabel X dan Y dinyatakan sebagai Y sama dengan AX, maka dikatakan bahwa Y berbanding lurus dengan X. Perlu diperhatikan bahwa A adalah konstanta yang tidak boleh 0, karena kalau ini A-nya 0, tentu saja Y-nya sama dengan 0. Dalam hal ini A disebut konstanta perbandingan. Ketika Y berbanding lurus dengan X, jika X tidak sama dengan 0, maka nilai Y per X tetap. Inilah konstanta perbandingan A. Catatan, karena perbandingan Y sama dengan AX adalah fungsi, maka kita juga menyebutnya fungsi Y sama dengan AX. Dan kita baca sebagai persamaan fungsi Y sama dengan AX. Mulai sekarang perhatikan bentuk persamaan dan pikirkan jenis fungsi tersebut. Ke contoh 1 anak-anak, diberikan kawat dengan berat 20 gram per meter. Berat X meter adalah Y gram. Jika Y dinyatakan dalam X dengan persamaan, maka Y sama dengan 20X. Karena per meternya ini 20 gram anak-anak, kalau ada X meter berarti 20X. Jadi Y berbanding lurus terhadap X dan konstanta perbandingannya adalah 20. Soal 1 anak-anak, untuk soal 1 sampai dengan 4 nyatakanlah Y dalam X dengan menggunakan persamaan. Manakah yang dapat dikatakan Y berbanding lurus dengan X? Jika Y berbanding lurus dengan X, tentukan konstanta perbandingannya. Baik, untuk soal 1, sebuah mobil melaju Y kilometer selama X jam dengan kecepatan 40 km per jam. Baik, di sini untuk soal ke-1, di sini Bu beri tambahan penjelasan. Untuk soal ke-1 anak-anak, ini jarak sama dengan kecepatan P dikali dengan waktunya. Ini berarti sama dengan tadi jaraknya adalah Y. Ini sama dengan kecepatannya adalah 40 dikali T-nya adalah X jam. Satuannya sudah sama-sama per jam di sini anak-anak. Maka di sini untuk bentuk persamaan fungsinya di sini Y sama dengan 40X. Lanjut sekarang ke soal kedua. Di sini soal kedua, pada belah ketupat panjang satu sisi adalah X dan kelilingnya Y cm. Berarti di sini nih satuannya juga cm anak-anak. Panjang satu sisi. Ini nomor 2, Ibu beri tambahan penjelasan di sebelah kanan. Belah ketupat ini mempunyai 4 sisi yang sama panjang, berpotongan tegak lurus di sini. 4 sisinya sama panjang. Kalau di sini tadi dinyatakan dalam XCM dan kelilingnya adalah YCM, maka keliling dari belah ketupat ini adalah 4 kali sisi. Berarti kelilingnya tadi Y sama dengan 4 dikali dengan sisinya adalah X. Berarti 4X. Ibu tulis di sini Y sama dengan 4X. Lanjut ke soal ketiga sekarang. Jika 4 liter jus buah dibagi pada X orang, 4 liter dibagi X orang, setiap orang mendapatkan Y, hasilnya Y. Berarti 4 dibagi X sama dengan Y. Y berarti sama dengan 4 per X. Lanjut ke soal keempat anak-anak. Sebanyak 5% dari X orang adalah Y orang. Ibu beri tambahan penjelasan di sebelah kanan. Ini 5% dari X orang itu Y orang. Y berarti sama dengan 5% dikali X orang. Ini sama dengan 5/100 dikali dengan X, sama dengan kita sederhanakan 5 bagi 5 1,
100 bagi 5 20, berarti 1/20 dikali dengan X. Maka dapat dinyatakan di sini Y sama dengan 1/20 X. Kalau kita cermati yang bentuknya adalah Y sama dengan AX ini, di sini Y sama dengan AX. Untuk yang kedua juga Y sama dengan AX. Di sini juga Y sama dengan AX. Sedangkan di sini Y sama dengan ini Y sama dengan A per X. Ini. Jadi ini bukan anak-anak. Jadi yang dapat dikatakan berbanding lurus ini yang Y sama dengan AX, yaitu 1, 2, dan 4. Jadi yang dapat dikatakan Y berbanding lurus dengan X adalah 1, 2, dan 4 anak-anak. 1, 2, dan 4 dengan konstanta perbandingan. Untuk yang 1 di sini, Ibu beri tanda kurung dulu seperti ini. Untuk yang 1 ini konstantanya adalah 40. Untuk yang 2 ini konstantanya adalah 4. Dan untuk yang 4 ini, soal keempat ini konstantanya adalah 1/20. Lanjut ke materi G anak-anak. Pada gambar di samping dari tangki yang terisi penuh setinggi 20 cm, air dikeluarkan dengan pompa. Ketinggian air berkurang 2 cm per menit. Misalkan 0 adalah titik acuan dan Y adalah ketinggian air setelah X menit. Di sini gunakan tabel ini untuk menyatakan hubungan antara X dan Y. Kalau 0 di sini 0 anak-anak. Pada menit ke-1 di sini dia ketinggiannya turun 2 anak-anak. Turun 2 berarti minus 2. Selanjutnya pada saat 2 menit juga minus 4 anak-anak, turun 2 lagi. Dari minus 2 turun 2 lagi, minus 4. Selanjutnya pada menit ketiga dari minus 4 turun lagi anak-anak. Maksudnya ini ketinggiannya turun ini. Karena nilai Y ini ada ketinggian setelah X menit. Ketinggian turun menjadi minus 6, turun 6 anak-anak, jadi minus 6. Selanjutnya kalau 4 minus 8, 5 minus 10. Sampai di sini. Sampai di 0 sini. Selanjutnya kalau di sini minus 1 anak-anak. Minus 1 menitnya minus 1, maka turunnya menjadi di sini menjadi positif anak-anak, positif 2. Karena di sini tadi kalau diisi minus, kalau dia berkurang plus. Di sini minus 2, tadi min 1 itu sebelum 1 menit. Ini menjadi 4. Nih. Selanjutnya minus 3 di sini 6. Minus 4 8. Dan di sini minus 5, nilainya adalah 10. Terbalik anak-anak karena ini posisinya airnya semakin berkurang. Ke pertanyaan kedua anak-anak, dapatkan, ini harusnya dapatkah kita simpulkan bahwa Y berbanding lurus dengan X? Jelaskan alasanmu. Baik, dapat kita simpulkan bahwa Y berbanding lurus dengan X karena ketika nilai X menjadi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, nilai Y ini penurunannya anak-anak, penurunannya juga menjadi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Hubungan X dan Y dapat dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan minus 2X dan konstanta perbandingan minus 2. Untuk yang ketiga, pertanyaan ketiga, apakah nilai Y naik ketika X naik ataukah turun? Nilai Y turun ketika nilai X naik. Pada G, hubungan antara X dan Y dapat dinyatakan dengan persamaan berikut ini. Y sama dengan minus 2X. Jadi dalam perbandingan dimungkinkan konstanta perbandingannya A bilangan negatif. Ketika konstanta perbandingan negatif, maka nilai Y turun ketika nilai X naik. Berpikir matematis, ketika konstanta perbandingan bernilai negatif, tetap dikatakan Y berbanding lurus dengan X, asalkan hubungan antara X dan Y dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan AX.
Untuk soal 2, Diki, air dikeluarkan dari tangki 3 cm per menit. Nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan. Berarti di sini untuk nilai konstantanya ini A-nya adalah nih, tulis dulu. A sama dengan dikeluarkan dari tangki berarti minus anak-anak, minus 3. Persamaannya menjadi di sini Y sama dengan AX. Berarti persamaannya menjadi Y sama dengan minus 3X. Soal 3 anak-anak, untuk fungsi-fungsi yang dapat dinyatakan dengan persamaan berikut ini, manakah yang menyatakan Y berbanding lurus dengan X? Temukan konstanta perbandingannya. Baik, untuk soal A, Y sama dengan 8X, ini sudah Y sama dengan AX. Untuk yang B, di sini sama dengan Y sama dengan X, ini sama dengan 1X anak-anak. Ini berarti sama dengan AX ditambah 4. C di sini Y sama dengan AX. Untuk yang D kita ubah dulu bentuknya sama dengan Y sama dengan X per 4, ini sama dengan 1/4 X. Ini juga Y sama dengan AX. Untuk yang di sini nih, Ibu beri contoh, misalkan di sini Y sama dengan X plus 4, misalkan X-nya 3 berarti 3 ditambah 4, di sini 7. Ini X-nya naik, Y-nya juga naik. Selanjutnya di sini untuk X-nya misalkan 5 ditambah dengan 4, di sini juga 9 di sini. Jadi ini juga merupakan Y berbanding lurus dengan X anak-anak. Yang menyatakan, bisa kita simpulkan ini, yang menyatakan Y berbanding lurus dengan X adalah A, B, C, dan D. Di sini A, B, C, dan D. Konstanta perbandingannya untuk A, konstanta perbandingannya adalah 8. B, konstanta perbandingannya adalah 1 anak-anak, ini 1. C, konstanta perbandingannya adalah minus 10. Dan D, konstanta perbandingannya adalah 1/4. Lanjut ke materi menyusun persamaan perbandingan senilai contoh 2. Diketahui bahwa Y berbanding lurus dengan X ketika X sama dengan 2, maka Y sama dengan minus 8. Nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan. Selain itu, tentukan nilai Y ketika X sama dengan minus 5. Penyelesaiannya, karena Y berbanding lurus pada X, jika kita tetapkan konstanta perbandingan adalah A, maka Y sama dengan AX. Jika X sama dengan 2, maka Y sama dengan minus 8. Substitusikan nilai-nilai tersebut pada persamaan sehingga diperoleh minus 8 sama dengan A dikali 2. Selesaikan untuk A sehingga diperoleh A sama dengan minus 4. Jadi Y sama dengan minus 4X. Sekarang karena X nilainya minus 5, substitusi X sama dengan 5 pada persamaan, Y sama dengan minus 4 kali minus 5 sama dengan 20. Jawab Y sama dengan minus 4X di sini. Untuk persamaan fungsinya, ketika nilai X minus 5, nilai Y sama dengan 20. Ke soal 4 anak-anak, ketika Y berbanding lurus pada X, nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan pada soal 1 dan 2. Kemudian hitunglah nilai Y ketika X sama dengan minus 4. Baik, mulai dari soal ke-1, ketika X sama dengan minus 3, Y sama dengan 15. Ini Y berbanding lurus dengan X, berarti kita masukkan ke persamaan. Y sama dengan AX. Ini Y-nya 15 ini sama dengan A dikali dengan minus 3. Nih. Selanjutnya nilai A di sini sama dengan 15. Kita pindah sisi menjadi pembagi bisa per minus 3. Berarti nilai A sama dengan minus 5. Ini 15 per minus 3. Selanjutnya ini nilai A sudah ketemu, nilai A sama dengan minus 5. Berarti persamaan fungsinya menjadi Y sama dengan minus 5X. Di sini. Ketika di sini X sama dengan minus 4, X sama dengan minus 4, berarti
Y sama dengan minus 5X. Ini sama dengan minus 5 dikali dengan minus 4. Hasilnya Y sama dengan 20. Lanjut ke soal kedua, ketika X sama dengan minus 6, Y sama dengan minus 18. Kita masukkan ke persamaan fungsi Y sama dengan AX. Berarti di sini minus 18 sama dengan A dikali dengan X-nya adalah minus 6. Ini berarti nilai A sama dengan minus 18 per minus 6. Nilai A sama dengan 3. A sama dengan 3 anak-anak. Ini persamaan fungsinya menjadi Y sama dengan 3X. Ketika sekarang X-nya sama dengan minus 4, X sama dengan minus 4 sekarang, Y sama dengan 3X sama dengan 3 dikali dengan minus 4. Ini X anak-anak. Minus 4 hasilnya adalah minus 20 anak-anak. Ibu lanjut ke soal 5. Sebuah pegas meregang 4 cm ketika berat di ujungnya 50 gram. Jika pertambahan panjang berbanding lurus dengan berat beban, jawablah pertanyaan berikut ini. Baik, itu pertanyaan ke-1. Ini kita lihat gambarnya dulu anak-anak. Di sini X gram. Ini adalah berat beban di ujungnya, ini dinyatakan dalam X gram, dan panjang peregangan dinyatakan dalam Y cm. Soal ke-1, berapa sentimeter pegas bertambah ketika beban X gram digantung pada ujung pegas? Nyatakan Y dalam X menggunakan persamaan. Untuk soal yang ke-1, di sini berarti ketika X sama dengan 50, ketika X sama dengan 50, ini nilai Y adalah 4 anak-anak. Di sini nilai Y 4. Ketika X-nya di sini bebannya di sini X, maka Y-nya di sini 4. Kalau di sini X-nya 50, Y-nya 4 anak-anak maksud Ibu. Sekarang kita masukkan ke dalam persamaan fungsi Y sama dengan AX. Ini berarti Y-nya di sini 4 sama dengan A dikali dengan 50. Ini berarti nilai A sama dengan 4 per 50. Ini kita sederhanakan, dibagi 2, 4 bagi 2, 2, 50 dibagi 2, 25. Berarti nilai A sama dengan 2 per 25 anak-anak, 2 per 25. Jadi ini persamaannya untuk soal ke-1, nyatakan Y dalam X, berarti A-nya tadi 2 per 25. Y sama dengan 2 per 25X. Ke pertanyaan kedua sekarang. Ini berapa sentimeter pegas bertambah panjang ketika berat bebannya 80 gram digantung di ujung pegas? Berarti nilai X-nya di sini, nilai X-nya sama dengan 80 anak-anak. Ini kita masukkan di sini, Y sama dengan 2 per 25. Y sama dengan 2 per 25 dikali dengan 80. Ini kita bagi 5 anak-anak, 25 dibagi 5 ini 5, 80 dibagi 5 itu 16 anak-anak, 16. Berarti 32 per 5. Ini kita bagi bersusun dulu anak-anak di sebelah sini, di kiri sini, biar cukup tempatnya. 32 per 5 kali 6, 30. Sini 2, tambah koma, tambah 0. 5 kali 4, 20. Kurangkan, sisa 0. 6,4 anak-anak. Nilai Y adalah 6,4. Lanjut kita ke soal ketiga anak-anak. Di sini hitung jangkauan jika domainnya adalah, ini soal ketiga. Ini diketahui domainnya adalah 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 100.
Berarti di sini nolnya ikut, 100-nya juga ikut anak-anak. Untuk bebannya ini dimulai dari 0 sampai dengan 100. 100 ikut, 0 juga ikut. Ketika X sama dengan 0. Ini karena ada tanda kurang dari sama dengan, berarti kita masukkan ke persamaan. Y sama dengan 2 per 25, X sama dengan 2 per 25 dikali 0. Hasilnya sama dengan 0. Sekarang ketika yang tertinggi ini 100. Ini berarti Y sama dengan 2 per 25, X sama dengan 2 per 25 dikali dengan 100. Ibu beri tambahan garis dulu. 25 bagi 25 1, 100 bagi 25 4, sama dengan 8 anak Y-nya. Jadi yang terendah adalah 0 nilai Y-nya, dan yang tertinggi nilai Y-nya di sini 8. Saat domainnya ini X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 100. Berarti yang ditanya adalah jangkauan. Ini tulis dulu. Jangkauannya berarti paling rendahnya 0, ini berarti 0, kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 8. Ini jangkauannya. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.